Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Pernah nggak sih lu nonton berita terus lu mikir, ini yang bikin kebijakan tuh waras nggak sih? Dari larangan aneh sampai keputusan ekonomi yang malah bikin rakyatnya makin langsa. Nah, video kali ini gue mau bahas tentang kebijakan-kebijakan blunder paling absurd dari berbagai negara di dunia yang bikin kita berpikir, gimana ya kalau rakyat biasa kayak kita yang disuruh bikin undang-undang mungkin malah lebih waras. Jadi simak videonya sampai habis dan langsung aja yuk kita bahas. Langsung aja yang pertama guys. Jadi di tahun 2008 Zimbabwe ngasih kita pelajaran ekonomi yang nggak diajarin di sekolah. Pemerintahannya ngeprint uang sebanyak-banyaknya berharap ekonomi bisa stabil. Tapi apa yang terjadi? Uang 100 triliun dolar Zimbabwe cuma bisa beli satu roti. Satu roti guys. Inflasi mereka sempat tembus sampai 79 miliar %. Lu tau nggak itu artinya apa? Itu artinya kalau lu beli mie instan pagi ini, malamnya udah nggak mampu beli bumbunya. Terus nih selanjutnya, di tahun 2016 pemerintah India mutusin buat narik dua jenis uang kertas paling umum, yaitu 500 dan 1000 rupiah. Alasannya buat ngelawan korupsi dan uang gelap. Tapi masalahnya, karena diumuminnya mendadak, ratusan juta warga langsung ngantri panjang. ATM kosong, ekonomi kacau, dan yang kasihan, orang miskin yang nggak punya rekening bank. Bayangin aja, lu lagi mau beli nasi, uang lu tiba-tiba nggak laku. Gimana tuh? Nah, selain dua negara yang tadi, negara yang adidaya juga nih, yang sangat dibilang sangat maju banget, yaitu Amerika. Amerika juga pernah ngelakuin hal cetak gol ke gawang sendiri. Jadi pada tahun 1920-an, mereka nge-ban alkohol. Tapi hasilnya, mafia makin kaya, kriminalitas naik, minuman oplosan beracun nyebar kemana-mana. Pemerintahnya nyuruh rakyat sehat, tapi malah ngasih lahan bisnis ke Al Capone. Kalau kebijakan ini orang, mungkin dia udah dipecat dari kantor sejak minggu pertama, guys. Nah, kalau yang ini unik nih. Di Korea Utara, gaya rambut lo harus sesuai daftar resmi dari pemerintah. Jadi pemerintahnya bikin daftar rambut, gaya-gaya potongan tuh harus ngikutin aturannya dari pemerintah gitu. Kayak contohnya, jadi si laki-laki tuh punya 10 model dan perempuan ada 18 model. Dan elu nggak boleh pakai gaya rambut mirip Kim Jong Un. Gua ulang ya, rambut pemimpin dilarang ditiru. Kayak gitu ya, level insecure-nya. Nah, tadi kita udah bahas nih 3 negara maju. Padahal di kita juga ada nih. Mulai dari kartu prakerja yang isinya video motivasi doang, bansos yang nyangkut di jalan, sampai aturan ganjil genap yang bikin ojol bingung. Nomor platnya ganjil, tapi orderannya genap. Kasian gak? Dan yang terbaru, blokir rekening rakyat nganggur. Katanya sih buat pengawasan, tapi kok yang keblok malah orang yang dapat transfer 300.000 buat beli susu anak. Apa nggak kasihan tuh? Kemudian dari Inggris nih, kalian masih ingat Brexit nggak? Nah, jadi Inggris tuh keluar dari Uni Eropa katanya biar mandiri. Tapi ternyata setelah keluar, malah banyak perusahaan yang cabut dari Inggris. Petaninya bingung, eksportir panik, harga naik, dan akhirnya rakyatnya mikir, kenapa dulu gue pilih ya? Ada lagi nih negara maju juga nih, Cina. Cina tuh dulu punya kebijakan One Child Policy demi ngerem pertumbuhan penduduk. Tapi sekarang, waktu jumlah penduduk muda makin dikit dan lansia makin banyak, pemerintahnya malah suruh warganya punya anak 2, bahkan 3. Tapi sayangnya, biaya hidup di Cina tuh udah tinggi banget. Orang-orang juga pada mikir kan, buat makan aja susah, suruh punya anak 3. Nah, jadi itu dia guys, beberapa kebijakan blunder dari berbagai negara. Dari yang niatnya baik, tapi caranya salah, sampai yang memang dari awal udah absurd. Tapi menurut gua ada satu hal yang sama dari semua itu. Rakyat selalu jadi korban eksperimen. Kayak hamster di lab percobaan. Cuma bisa jalan di roda, nunggu dikasih makan, sambil nanya dalam hati, apa sih dosa gue sampai harus tinggal di negara ini? Tapi ya mau gimana lagi,
kita masih harus hidup di dunia yang kebijakannya kadang-kadang ditentukan sama orang yang lupa harga beras. Dan mungkin itu video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.